Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class MJ 24C. Today, I'm going to share my presentation about understanding law and business law. This topic is very interesting because as business student, will eventually deal with legal aspect in your future, whether we become entrepreneur or work in a company. So throughout this presentation, I want to make it simple, clear, and easy to understand. Let's get started. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, aku mau jelasin dulu kenapa sih hukum itu penting, apalagi dalam dunia bisnis. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, sebenarnya hukum itu selalu ada di sekitar kita, mulai dari hal kecil, kayak aturan lalu lintas, beli barang di toko, sampai bikin perjanjian kerja. Semuanya berhubungan dengan hukum. Nah, dalam dunia bisnis, hukum itu ibarat rambu-rambu yang mengarahkan kita supaya kegiatan usaha berjalan dengan tertib, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Bayangin aja, kalau tidak ada hukum, semua orang bisa bertindak semaunya, bisa saling menipu, tidak ada keadilan, dan akhirnya bikin chaos di dunia usaha. Jadi, hukum bisnis itu buat menjaga kepercayaan dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Karena tanpa aturan yang jelas, bisnis tidak akan bisa jalan dengan aman dan teratur. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian hukum. Sekarang kita bahas dulu tentang apa itu hukum. Menurut Zaini dan Ashadi 2020, hukum adalah seperangkat aturan, norma yang dibuat oleh pihak berwenang seperti pemerintah yang tujuannya untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Kalau orang melanggar, maka ada sanksinya. Sementara menurut Hidayanti 2020, hukum itu berfungsi untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak serta kewajiban setiap individu. Jadi, hukum bukan cuma buat menghukum orang, tapi lebih ke menjaga keseimbangan dan ketertiban supaya semua orang bisa hidup berdampingan dengan adil. Kalau dipikir-pikir, hukum itu seperti pagar, dia tidak ada buat ngebatasi kita, tapi buat melindungi supaya tidak terjadi pelanggaran yang merugikan banyak orang. Oke, next, tujuan dan fungsi hukum. Nah, hukum itu punya beberapa tujuan penting. Yang pertama, buat menciptakan keadilan. Jadi hukum memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Yang kedua, hukum menjaga ketertiban sosial supaya tidak ada kekacauan. Yang ketiga, hukum memberikan kepastian, kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Misalnya, dalam bisnis, hukum melindungi pelaku usaha dan penipuan, mengatur kontrak supaya adil, dan menjaga hubungan antara perusahaan dan konsumen tetap sehat. Selain itu, hukum juga menyediakan jalan keluar kalau terjadinya konflik. Jadi, misalnya dua perusahaan berselisih soal kontrak, mereka bisa menyelesaikan masalah lewat pengadilan atau arbitrase, bukan dengan cara sepihak. Oke, next, pengertian hukum bisnis. Sekarang masuk ke inti pembahasan, yaitu hukum bisnis. Menurut Gordon dan kawan-kawan 2018, business law itu adalah cabang hukum yang mengatur semua kegiatan bisnis, mulai dari pembentuk perusahaan, perjanjian kerjasama, jual beli, sampai penyelesaian sengketa. Sementara Zaini dan Ashadi 2020 bilang hukum bisnis adalah prinsip dan aturan yang mengarahkan agar kegiatan usaha berjalan tertib, adil, dan bertanggung jawab. Kalau mau disimpelin, hukum bisnis itu seperti aturan main.
dalam dunia usaha. Jadi, semua orang boleh berbisnis, tapi harus mengikuti aturan biar persaingan tetap sehat dan tidak saling merugikan. Tanpa hukum bisnis, dunia usaha bisa aja kacau karena tidak ada dasar yang mengatur hubungan antara pelaku ekonomi. Tujuan hukum bisnis. Nah, tujuan hukum bisnis itu sebenarnya praktis banget. Yang pertama, buat mengasih kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Misalnya, kamu buka usaha, hukum bisnis bikin kamu tenang karena semua aturannya jelas, seperti pajak, izin usaha, dan kontrak kerja sama. Yang kedua, melindungi semua pihak yang terlibat, bukan cuma pengusaha besar, tapi juga karyawan, investor, dan konsumen. Yang ketiga, menjaga agar kegiatan bisnis tetap transparan, adil, dan etis. Terus yang terakhir, hukum bisnis juga berperan buat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Jadi bisa dibilang hukum bisnis itu bukan penghalang buat usaha, tapi justru pelindung dan pemandu biar bisnis bisa tumbuh dengan aman. Oke, next, ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia itu luas banget. Menurut Idayanti 2020, ada beberapa bidang penting yang termasuk di dalamnya. Yang pertama, hukum perusahaan, yang mengatur pendirian, pengelolaan, sampai pembubaran perusahaan. Yang kedua, hukum kontrak, yaitu tentang kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan, yang melindungi hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Yang keempat, hukum pajak, yaitu mengatur kewajiban perpajakan setiap badan usaha. Selain itu juga ada hukum perlindungan konsumen, hukum investasi, sampai hukum perdagangan internasional. Jadi dari sini kelihatan banget kalau hukum bisnis itu mencakup hampir semua aspek kehidupan ekonomi kita. Oke, next, prinsip-prinsip hukum bisnis. Menurut Zaini dan Ashhadi 2020, hukum bisnis berdiri di atas beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, keadilan. Setiap pihak diperlakukan sama. Yang kedua, kepastian hukum, yaitu aturan harus jelas dan bisa dipahami. Yang kedua, transparansi, yaitu segala proses bisnis dilakukan secara terbuka. Kemudian, tanggung jawab. Setiap pelaku bisnis wajib bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang terakhir ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Kalau kita lihat prinsip-prinsip ini bukan cuma soal aturan, tapi juga nilai moral yang harus dipegang dalam menjalankan bisnis, supaya bisa dipercaya dan beretika. Oke, selanjutnya ada peran hukum dalam dunia bisnis. Hukum punya peran besar banget dalam dunia bisnis. Pertama, hukum melindungi para pelaku dari penipuan dan persaingan tidak sehat. Kedua, hukum mengasih kejelasan soal hak dan kewajiban setiap pihak dalam kontrak. Yang ketiga, hukum membantu menyelesaikan konflik dengan cara damai dan profesional. Selain itu, hukum juga menciptakan kepercayaan di dunia bisnis. Bayangin, kalau tidak ada hukum, investor bakal ragu masuk ke Indonesia karena takut ditipu atau dirugikan. Tapi karena hukum ada, mereka jadi yakin buat investasi. Jadi bisa disimpulkan, hukum itu pondasi utama buat bisnis yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Kemudian contoh kasus hukum bisnis. Biar lebih kebayang nih, kita ambil contoh sederhananya. Misalnya, ada perusahaan A yang bikin kontrak jual beli sama perusahaan B, tapi ternyata perusahaan A tidak kirim barang sesuai jadwal. Nah, itu namanya wan prestasi atau pelanggaran perjanjian. Nah, dalam situasi seperti ini, perusahaan B bisa minta ganti rugi atau bahkan membawa kasusnya ke pengadilan. Dari sini kelihatan, penting banget buat baca isi kontrak dengan teliti sebelum tanda tangan. Kadang, orang asal tanda tangan aja tanpa paham isinya. Padahal kontrak itu dasar hukumnya yang mengikat. Jadi dalam dunia bisnis, detail kecil seperti pasal-pasal di kontrak bisa berdampak besar banget kalau kita langgar atau dilanggar. Kemudian ada tantangan hukum bisnis di era modern.
Di era modern sekarang, tantangan hukum bisnis makin kompleks. Kita hidup di zaman digital, di mana transaksi banyak dilakukan secara online. Masalah seperti penipuan online, pencurian data, dan kejahatan siber jadi isu besar. Selain itu, perdagangan internasional juga semakin luas dan setiap negara punya aturan yang beda. Masalah lain juga muncul dari UMKM yang masih banyak belum paham pentingnya legalitas usaha. Mereka kadang asal jalan tanpa izin, padahal itu bisa beresiko. Belum lagi perubahan regulasi yang cepat banget, bikin pelaku bisnis harus selalu update. Makanya penting banget buat kita, generasi muda yang nanti bakal terjun ke dunia kerja, untuk paham dasar hukum bisnis sejak sekarang. Next, penegak hukum bisnis di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, penegak hukum bisnis dilakukan oleh beberapa lembaga. Misalnya, ada pengadilan negeri dan pengadilan niaga yang menangani sengketa bisnis. Lalu ada BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang membantu menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Selain itu ada juga KPPU, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mencegah praktik monopoli, dan OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi lembaga keuangan seperti bank atau asuransi. Tapi realitanya penegak hukum bisnis di Indonesia masih punya tantangan. Prosesnya sering lambat, biaya tinggi, dan kadang kurang tegas. Itulah kenapa dibutuhkan reformasi dan kesadaran hukum yang lebih tinggi, baik dari pemerintah maupun pelaku usaha. Kemudian etika dalam hukum bisnis. Kalau kita ngomongin hukum bisnis, tidak bisa lepas dari etika. Hukum itu apa? Hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tapi etika mengatur gimana cara kita melakukannya dengan baik. Kadang sesuatu bisa aja legal tapi belum tentu etis. Contohnya, menjual produk dengan klaim yang dilebih-lebihkan mungkin tidak melanggar hukum, tapi secara moral itu nggak etis. Makanya pelaku bisnis tidak boleh cuma patuh hukum, tapi juga harus beretika. Karena pada akhirnya, kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan datang dari kejujuran dan tanggung jawab. Bisnis yang etis pasti lebih tahan lama karena orang percaya. Kesimpulannya, jadi bisa disimpulkan bahwa hukum dan bisnis itu tidak bisa dipisahkan. Hukum bisnis bukan cuma sekedar aturan, tapi juga pelindung, pengarah, dan pengendali supaya kegiatan usaha berjalan tertib dan adil. Dengan memahami hukum bisnis, kita bisa menghindari masalah hukum, menjaga reputasi, dan membangun bisnis yang berkelanjutan. Sebagai mahasiswa manajemen, pengetahuan tentang hukum bisnis ini penting banget. Karena ke depan kita bakal berhadapan langsung sama kontrak, pajak, karyawan, dan konsumen. Kalau kita mengerti hukumnya, kita bisa mengatur bisnis dengan lebih bijak dan profesional. Alright, that's all my presentation about understanding law and business law. I really hope this explanation helps you understand how important law is in the business world. Thank you so much for watching. Once again, I'm Resti Dunovita from MNJ24C with NPM SU 441131. See you in the next presentation and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.